Bidadari chapter 207 Antara Kasihan dan Serba Salah. Hah? Reiko makin tidak bisa menahan. Wajahnya pun memerah. Tapi Aida belum nyambung. Bapak sakit tah? Lah, iya pak. Kenapa panas banget badannya? Dia menempelkan punggung tangannya di kening Reiko yang keluar keringat. Gara-gara film tadi itu, gara-gara kamu. Pokoknya kamu yang bikin masalah ini. Protes dari Reiko lagi sambil mengapit bibirnya. Lah, kenapa jadi salah aku? Dia yang makannya gak bener, dia yang sakit gara-gara di sana sendiri. Sekarang dia nyalahin aku. Bingung Aida. Ah sial, Bi gak ada di sini. Tapi sebelum Aida bertanya, Reiko sudah bicara lagi. Film Ratu Lebah. Oh, paham aku. Telepon aja pak. Makanya Aida merespon begini. Suruh datang aja pak kalau dia lagi ada di Hong Kong. Bagaimana aku menyuruhnya datang? Dia lagi mengurus pekerjaannya. Dan sekarang aku makin pusing. Ah, jantungku tak enak juga lagi. Lah, siapa suruh nonton? Lah, bapak yang cari gara-gara. Bapak yang... Ah, sudahlah. Jangan cerewet, aku mandi saja. Jangan. Aida menarik lagi piyama Reiko. Dibilangin jangan mandi, Pak. Bahaya. Iya, tapi gak bisa. Aku udah on gara-gara film tadi. Maksudnya gimana? Kamu tuh ya, udah nikah masih gak paham juga. Jangan marah dulu. Aida menjawab karena tak terima Reiko melotot padanya. Ya, saya kan nikahnya cuma pura-pura, Pak. Dengan wajah tak bersalah, Aida malah tersenyum. Tak peduli membuat kepala Reiko kembali berkedut pelipis matanya. Lihat ini, lihat. Reiko yang benar-benar tak sabaran. Dia mengarahkan pandangan mata Aida menuju ke arah jari telunjuknya tertuju. Ya ampun, ih. Hanya kata itu yang keluar dari bibir Aida. Sambil dia mengapit bibirnya dan jelas saat bersamaan membuang wajahnya tak mau melihat lagi. Ngapain? Kamu malahan melengos. Lah ngeri pak. Ih. Bisa besar begitu, serem. Aida tak pernah melihat yang seperti itu. Ini perdana baginya, makanya dia mau kabur. Diam di sini, mau kemana? Tangannya ditarik Reiko. Lepasin pak, saya serem. Kenapa juga mesti nunjukin itu sih? Saya mau balik ke kamar. Yah, dari tadi kebuka emang kamu gak perhatiin? Ya ngapain saya liatin begituan pak? Ih, Aida memang tidak fokus ke sana. Tadi gara-gara film dia juga buang muka terus kan? Lepasin pak. Kepala aku pusing. Kamu mau tinggalin aku? Lah maaf pak, tapi saya serem. Kenapa bisa gede sih? Iya tadi kan aku udah bilang padamu, dia udah on. Ya begini jadinya, bikin pusing. Protes Reiko lagi. Bentuknya juga sudah tak lagi sama. Mengeras makin sempurna, membuat detak jantung Reiko juga meningkat. Lagian, bapak ngapain nonton yang kayak gitu? Dikecilin aja lagi pak. Susah kalau sudah seperti ini. Ah, kepalaku tambah sakit lagi. Keluh Reiko lagi yang sudah melepaskan tangan Aida mengucek kepalanya sendiri tak tahan. Kalau sudah seperti ini memang agak sulit dirinya. Reiko tak pernah menahan begini. Pasti langsung tersalurkan kalau sudah on. Dan sekarang ditahan pun susah. Dirinya sudah kepanasan sendiri. Ah, aku mandi saja lah. Pak, tapi jangan mandi pak. Gak boleh. Pak, beneran. Saya gak bohong. Itu gak boleh. Giliran Aida yang menahan tangannya. Lonjorin kakimu. Bapak mau apa? Tidur, seru Reiko berusaha menurut.
Dia pun tiduran dalam posisi menyamping. Tapi dia gelisah gini. Aku udah pijitin kepalanya juga. Dia masih gak tenang. Duh, gimana nolonginnya? Seru Aida di hatinya merasa kasihan. Panas badannya juga gak stabil. Dan keringetnya gede-gede gini. Kening Reiko agak basah. Saat Aida mencoba memijat dahinya, bikin Aida makin gak tega. Pak, jangan panggil aku dulu, jantungku sakit. Hah? Nah, terus gimana Pak? Panggil dokter aja ya? Jangan. Tapi Bapak menggigil. Aku cuma butuh saluran. Bukan, dikeluarin aja. Hah? Reiko bingung bagaimana menjelaskan pada Aida. Makanya dia mendongak menatap mata wanita itu dengan wajahnya yang masih memerah. Kamu bisa nolongin aku nggak? Tanya yang membuat Aida berpikir, nolongin gimana maksudnya? Tidurin yang udah on. Hah? Nggak mau saya kalau harus. Enggak, jangan pikir aku juga mau masuk ke tempatmu. Dia cuma masuk ke tempat Brigita. Ya terus Bapak mau apa? Aida nggak paham apa maunya Reiko. Aku nggak akan masuk ke sana. Maksudku, aku nggak akan menyentuh kamu, tapi kamu yang nolongin aku keluarin biar lepas. Apalagi yang harus dikeluarin? Bapak minta tolong saja sama Ratu Lebah Bapak itu. Kalau Brigita ada di sini, aku nggak perlu teriak-teriak begini. Nahanin sakit jantungku dan perasaanku jadi nggak jelas kayak gini. Lagian aku juga setia dengannya. Jadi aku gak mungkin melakukan macam-macam denganmu. Setia dengannya, tapi on the real kayak gitu masih ditunjukin ke orang lain. Sudahlah, kepalaku sudah pening sangat. Aku kamu larang gak boleh mandi. Reiko sudah dalam posisi duduk dengan sesuatu yang masih mengeras. Tapi dia mesti harus bernegosiasi dengan Aida. Kepalanya pun juga sudah pening. Lah iya, kalau mandi gak boleh Pak, kalau habis dikerokin kayak gitu. Kalau begitu tolong aku, protes Reiko. Lah Bapak ngapain lagi, lepasin tangan saya. Aku minta tolong, rasanya Reiko memang sudah tersiksa sekali. 2 bulan aku nahan, aku gak ngelakuin apapun di luar sana. 2 bulan, karena aku harus tinggal di Abu Dhabi dan aku gak mungkin bawa Brigita ke sana. Dan sekarang aku jadi harus nontonnya seperti itu. Bikin aku jadi kepengen. Ya udah, Bapak tahan lagi aja sampai Ratu Lebah pulang dari Hong Kong. Ya gak bisa kalau udah kayak gini, kata Reiko karena Aida tak mengerti-ngerti. Kalau seperti itu sudah terlanjur tak mungkin bisa ditahan. Yang ada dia uring-uringan dan sakit kepala sendiri. Masa aku main solo? Gak bisa juga kayak gitu, aku gak pernah. Nah, saya gak mau. Gak masuk, cuma pinjam tanganmu, tolong keluarin aja. Saya gak ngerti Pak, sini, aku kasih tahu. Bapak nih, saya gak mau. Tolong, cuma ngurin aja. Bisaan dia bikin wajah yang bikin aku kasihan begini sih. Kesal sendiri Aida karena melihat Reiko yang kesulitan, dia jadi gak tega. Tapi Bapak bener gak akan? Enggak, Aida ragu. Tapi melihat bagaimana Reiko memandangnya, kalau aku melakukan itu denganmu, maka yang ada aku dan Brigita akan benar-benar selesai. Hubungan kami akan berantakan dan seumur hidup aku akan merasa kecewa sudah menyakitinya dan tidak akan pernah puas dengan dirimu dan tidak akan pernah bahagia dengan keluarga yang akan kita bangun karena dalam hatiku hanya ada Brigita. Aida juga mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Reiko saat mengurusnya sakit dulu. Berdasarkan pertimbangannya inilah akhirnya Aida mengangguk pelan. Bagus kalau begitu, jangan kakukan tanganmu. Apa yang aku lakukan ini benarkah? Aku gak tahu dia mau melakukan apa. Tapi benar kan?
aku bisa percaya dia kalau dia gak akan ngelakuin macam-macam padaku? Aida tak tahu, tapi dalam kondisi serba sulit, satu sisi tak mau melakukannya, tapi melihat Reiko yang uring-uringan sendiri dan semakin tak jelas seperti kesakitan tak tahan, tersiksa sendiri, dan memang Reiko menginginkan itu. Dia jadi mengikuti saran Reiko, mulai membiarkan pria itu menggerakkan tangannya ke arah mana yang diinginkannya. Putar-putar di situ, lalu gerakan tanganmu seperti ini, lembut, seperti kamu mengusap sesuatu. Gak mau, Pak. Ya Tuhan, orang ini benar-benar dia ya, menyuruhku memegang dua sendiri Aida, dan merinding karena Reiko menaruh tangannya di bagian atas tubuhnya di mana terdapat dua seperti punya Aida, tapi sebelum diangkat. Ya sudah, aku mandi saja. Jangan, Pak. Tapi kalau nggak keluar, kepalaku pusing. Aku malah jadi uring-uringan sendiri, pengen nggak jelas. Memang kalau tidak dilepaskan, Reiko akan pening, dan ini tidak bagus juga untuk kesehatannya. Iya, tapi Pak, cuman pegang dan keluarin aja. Aku nggak akan nyuruh kamu ngelakuin apapun lagi. Tolonglah dulu. Mau gimana lagi, dia memang gak tahan. Gila sih Pak, ini mah aku jadi harus ngelakuin begini. Bapak gak pulang-pulang, 2 bulan sekalinya pulang, benar-benar bikin kepalaku pening. Terserahlah kamu mau ngomel kayak gimana, tapi tolong tetap di sini. Reiko sudah duduk bersandar dengan Aida di sampingnya, dan tangan Aida yang mengarahkan Reiko ke bagian tadi lagi. Benar-benar, aku ini sudah ketularan gak waras. Bisik hati Aida lagi karena memang dia menggerakkan tangannya pada sesuatu yang membuat dia geli sendiri. Mual tak jelas apalagi. Benar begitu, jangan terlalu cepat. Buat rasa, iya gitu benar. Bapak berisik, bisa diam gak sih Pak? Berisik tahu. Gak bisa. Banget, putar lagi. Kamu deketan sini, gak mau. Aku cuma takut kamu doang sih. Putar terus. Ya Tuhan, kenapa aku harus terjebak dalam kondisi seperti ini? Dan miliknya yang bawa juga goyang-goyang kayak kedutan sendiri. Kenapa juga? Dan kenapa aku ngeliatin? Pejamkan matamu Aida. Aida malah semakin gak jelas. Dia yang dibekap 2 tangan Reiko jadi sulit kemana-mana. Tapi badannya memang hangat dan panas. Aku gak mungkin bisa tenang dengar dia berhenti semalaman. Iya, karena memang Reiko menahan sesuatu. Sudah 2 bulan dia puasa. Dan saat ini kondisinya memang serba sulit untuk Aida. Apalagi memang dia sedang sakit. Dan Reiko dari cerita soal neneknya memang sangat suka sekali dimanja. Ditambah lagi dia habis menonton yang tadi. Niat manjanya juga sudah beda. Sabar Aida, cuma begini aja kan. Habis itu kamu bisa balik ke kamarmu, pikir hati Aida. Tapi apa benar begitu? Yang bawah, tolong yang bawah juga dipegang.